Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap belum dengerin cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, duduk yang manis ya. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Citra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menjamah hati dan pikiran kami. Jadikan kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sebelum mendengar cerita firman Tuhan, yuk kita membuka Alkitab kita dulu. Silakan diambil Alkitabnya ya. Ya, kalau sudah diambil, sekarang adik-adik membuka Alkitab dari Matius. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang 28. Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Kak Citra akan membacakannya. Adik-adik ikutin ya sambil dibaca Alkitabnya masing-masing. Oke? Kak Citra bacakan ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang Tuhan Yesus peduli kepada semua orang. Apa adik-adik? Tuhan Yesus peduli kepada semua orang. Nah adik-adik, sekarang Kak Citra mau tanya nih. Adik-adik pernah gak peduli kepada orang lain? Kepada siapa saja ya adik-adik pernah peduli? Misalnya kepada papa dan mama, kemudian adik kakak, kakek nenek, atau teman-teman. Ya kan adik-adik? Biasanya kan adik-adik peduli kepada orang-orang yang adik-adik kenal kan? Apa sih artinya peduli itu? Ya adik-adik, peduli itu artinya adalah sayang, mau berbagi, mau menolong, dan lain-lain. Nah, jadi kalau adik-adik sayang, kemudian adik-adik mau berbagi kepada orang lain, dan juga mau menolong orang lain, itu artinya bahwa adik-adik adalah anak yang peduli kepada orang lain. Jadi adik-adik, Kak Citra mau tanya, sudahkah adik-adik mau peduli kepada orang lain? Nah, jangan dijawab dulu ya adik-adik. Jadi, kepada siapa kita harus peduli? Yaitu jawabannya adalah kepada semua orang. Tidak hanya kepada papa mama, tidak hanya kepada kakak dan adik, tidak hanya kepada kakek dan nenek, tidak hanya kepada teman-teman, tidak hanya kepada orang-orang yang kita kenal adik-adik. Tetapi kita harus peduli kepada semua orang. Semua orang yang kita temui di dunia ini. Kenapa ya adik-adik? Kenapa kita harus peduli kepada semua orang? Kenapa ya? Kenapa kita tidak cukup hanya peduli kepada papa mama, teman-teman, kakak adik, kakek dan nenek, dan juga orang-orang yang kita kenal? Karena Tuhan Yesus, yaitu Tuhan kita, mengajarkan kita adik-adik. Mengajarkan kita untuk menjadi orang yang peduli. Menjadi orang yang peduli kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Entah itu orang itu kulitnya warna hitam, entah orang itu kulitnya putih, entah orang itu cantik ataupun jelek, entah orang itu kaya ataupun miskin.
Kita harus peduli kepada semua orang. Entah itu dia orang Jawa, orang Cina, orang Batak, orang NTT, orang Kupang, dan lain-lain. Kita harus peduli kepada semua orang yang kita temui di dalam hidup kita ya adik-adik. Iya, semua orang kita harus peduli kepada semua orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya adik-adik. Kita tidak boleh, aku gak mau peduli sama kamu sebab kamu kulitnya hitam. Aku gak mau peduli sama kamu sebab kamu jelek. Gak boleh seperti itu ya adik-adik. Atau aku gak mau peduli sama kamu miskin, kamu gak punya duit, bajumu jelek. Gak boleh seperti itu ya adik-adik. Tapi kita harus peduli, sayang, mau berbagi dan mau menolong kepada semua orang. Oke adik-adik? Nah, itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu peduli kepada semua orang tanpa membeda-bedakan adik-adik. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh pelit, kita nggak boleh jahat kepada orang-orang. Ya, kalau kita bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan, kita tolong sekalipun dia bukan keluarga kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang tidak punya makanan, kita harus mau berbagi dengan dia sekalipun kita tidak berkenalan dengan dia. Kemudian sekalipun dia bukan keluarga kita, kita harus sayang kepada mereka. Kita mau menolong mereka dan mau berbagi sesuatu kepada mereka. Ya adik-adik, karena seperti itulah yang Tuhan Yesus ajari kepada kita semua adik-adik. Termasuk kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Oke? Iya adik-adik. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita semua adik-adik, terkhusus adik-adik semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sedang mengingatkan kita kembali bahwa kita harus menjadi anak yang peduli, sama seperti Tuhan Yesus. Tidak mau membeda-bedakan, tidak mau pelit, tidak jahat. Sekalipun ada orang yang tidak satu suku dengan Tuhan, Tuhan peduli dengan dia. Nah, Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan sama seperti Tuhan Yesus, menjadi anak yang peduli. Apa tadi peduli? Sayang, mau berbagi, mau menolong semua orang. Oke adik-adik? Iya adik-adik. Kita harus belajar menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan loh adik-adik. Dia menjadikan kita semua menjadi anaknya. Entah itu dia kulit hitam, kulit putih, orang Cina, orang Jawa, orang Batak, ataupun orang NTT, orang Kupang. Tuhan menyayangi semuanya. Tuhan Yesus menjadikan semuanya menjadi anak-anaknya, termasuk adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, kita harus sama seperti Tuhan Yesus, mau menolong orang lain. Nah, seperti yang ada di dalam cerita firman Tuhan tadi, yang di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 itu tadi, yaitu Tuhan Yesus mau menolong orang asing, yaitu tadi perempuan Kanaan dan anaknya yang sedang kerasukan setan adik-adik. Siapa emangnya perempuan Kanaan itu? Nah, perempuan Kanaan ini adalah
termasuk orang atau golongan suku yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi dia tidak termasuk sesuku dari Tuhan Yesus. Nah, jadi perempuan ini adalah orang lain yang Tuhan Yesus tidak satu suku dengan dia. Kemudian orang-orang Yahudi tidak mengenal dia. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus pun tidak mengenal dia. Nah, Tuhan Yesus menolong perempuan itu dan juga anaknya. Ketika perempuan itu datang meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Nah, kan tadi sudah dibacakan dalam firman Tuhan, ketika perempuan itu datang kepada Tuhan Yesus, berseru meminta tolong, "Tuhan Yesus, anak Daud, tolonglah anakku." Nah, Tuhan Yesus pun mau menolong perempuan itu. Dan Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada anak dari perempuan tadi yang sedang sakit, yaitu sakit kerasukan setan, adik-adik. Tuhan Yesus mengeluarkan setan itu sehingga anaknya menjadi sembuh, adik-adik. Nah, ketika perempuan itu percaya kepada Tuhan Yesus, dia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, maka perempuan itu menerima pertolongan dari Tuhan Yesus, dan anak dari perempuan Kanaan tadi menjadi sembuh segera oleh pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat peduli kepada semua orang, adik-adik. Ya, dia sangat peduli kepada semua orang-orang. Ya, adik-adik, kita melihat kan, kepada perempuan Kanaan itu saja Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus peduli. Terlebih kepada kita semua, terlebih kepada adik-adik sekalian, anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan sangat peduli kepada adik-adik. Tuhan sangat sayang. Tuhan mau berbagi kepada adik-adik. Dan Tuhan Yesus mau selalu setiap hari menolong adik-adik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat peduli. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat peduli. Jadi kita harus belajar seperti Tuhan kita ya, adik-adik. Seperti Tuhan Yesus, yaitu kita belajar menjadi anak-anak yang peduli. Kita peduli kepada firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita peduli dengan semua orang. Peduli kepada papa mama, peduli kepada kakak dan adik, peduli kepada nenek, kakek, teman-teman, tante, dan om, dan semua orang yang kita kenal. Kita harus peduli kepada mereka. Terlebih kepada semua orang yang bertemu dengan kita, meminta pertolongan dengan kita, kita harus mau peduli kepada mereka. Oke, adik-adik? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang peduli, suka membantu, suka berbagi, suka menolong. Tuhan Yesus tidak suka ada anak-anak yang cuek, tidak suka menolong, tidak suka berbagi, tidak suka peduli kepada orang lain. Tapi Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak yang mau sayang kepada semua orang, peduli kepada semua orang. Ya, adik-adik, peduli kepada semua orang itu sangat penting ya. Itu sangat penting. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang peduli. Tidak boleh menjadi anak yang egois ya. Tidak boleh menjadi anak yang pelit. Tidak boleh menjadi anak yang jahat. Dan tidak boleh menjadi anak yang nakal ya. Nah, tapi kita harus menjadi sama seperti Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus.
peduli kepada semua orang tanpa harus membeda-bedakan. Oke adik-adik, siap menjadi anak-anak yang peduli kepada semua orang? Amin. Good. Amin firman Tuhan. Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya, ikutin Kak Citra ya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah diingatkan melalui firman Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang peduli kepada semua orang sama seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu adalah Sukacita. Jangan lupa ikutin gerakan